personal yang bisa kita bangun. Yang pertama itu diawali dengan adanya muahadah. Muahadah itu artinya perjanjian. Pasti di dalam SK yang diberikan itu memuat perjanjian ya Pak KS ya. Memuat perjanjian. Artinya apa? Minimal Bapak Ibu di dalam hati itu sudah mempunyai niat janji mengabdikan segala ilmu pengetahuannya, jiwa raganya Bapak Ibu untuk memajukan pendidikan, minimal itu. Lebih-lebih yang tertulis, yang tertera di dalam SK ini luar biasa pertanggungjawabannya. Sehingga sekali lagi muahadah ini atau perjanjian ini menjadi awal motivasi Bapak Ibu nanti untuk bisa membaktikan khususnya di SDM Jenang PK ini. Kemudian yang kedua, setelah ada muahadah, tentu ada mujahadah, ada kesungguhan, ada keseriusan. Bapak Ibu serius tidak ini menjadi pendidikan tenaga pendidikan Ustadz di SDPK ini? Serius, ternyata serius Pak. Alhamdulillah. Nah, keseriusan ini tentu harus diimbangi dengan memposisikan diri sebagai tupoksinya masing-masing. Nah, harapan kami ini tentu Bapak Ibu betul-betul menjaga baik, menjaga nama baik. Apalagi tadi ada sebuah kebanggaan SDM Jenang PK siap melaksanakan ICP, International Class Program. Kalau standar sekolah itu mungkin ISO ya lagi ya. Kan luar biasa ini, standar internasional. Bukan standar lokal ataupun misalnya nasional. Ini adalah internasional. Siap Bapak Ibu ya? Siap, harus siap ini. Kesungguhan, adanya mujahadah. Kemudian yang ketiga, setelah adanya mujahadah, tentu adanya muraqabah. Merasa diawasi. Bapak Ibu bekerja bukan karena diawasi oleh manusia atau bekerja karena ria di hadapan manusia. Tentu harus dihadapkan kepada Sang Pencipta. Nah, inilah menjadi awal ketika Bapak Ibu bekerja merasa diawasi oleh Sang Kholik, pasti dimanapun tidak akan istilahnya let the lah ya Pak Kiai ya. Let the yang eksternal dapet nyambut gawennya segelamnya udah ledewe. Nah, insya Allah tidak ya Bapak Ibu ya. Insya Allah tidak. Kalau SDM Jenang PK tidak Pak KS. Insya Allah ini semua selalu merasa diawasi. Mungkin di dunia merasa diawasi oleh yayasan, oleh PDM, oleh PCM, oleh pengawas mungkin atau komite dan lain sebagainya, atau orang tua bahkan. Tetapi ada hal yang paling utama yang lebih besar pengawasannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentu ini tak lepas, maaf yang keempat, tentu setelah adanya merasa diawasi, muraqabah ini adanya muhasabah. Muhasabah ini artinya apa? Introspeksi diri. Merasa dirinya itu selalu harus meningkatkan perbaikan-perbaikan. Kalau dikritik ya jangan anti kritik. Atau ketika misalnya ngulang muridnya, misalnya kadang-kadang kan ada anak nih yang susah nih, nilainya mohon maaf di bawah KKM misalnya. Mesti yang disalahkan paling awal itu muridnya, ya nggak Bapak Ibu? Tapi padahal yang namanya remedi itu tidak hanya untuk murid, gurunya juga perlu diremedi. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah adanya muhasabah yaitu muaqabah. Yaitu apa? Ada reward dan punishment. Sehingga di sini nanti Bapak Ibu dengan adanya kinerja itu mengalami peningkatan. Kemudian terkait dengan tupoksi Bapak Ibu sebagai pendidik, terutama ini bagi pendidiknya, tadi saya sangat apresiasi sekali Pak KS dengan adanya ICP, International Class Program ini. Moga Bapak Ibu senantiasa meningkatkan kedisiplinan, keikhlasan dan mengupgrade segala ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan yang paling utama, saya mengutip kata-kata bijak, metode pembelajaran itu lebih penting daripada materi pembelajaran. Tetapi guru lebih penting daripada materi dan metode pembelajaran. Adapun yang paling penting adalah ruh guru itu sendiri. Nah, ruh guru itulah yang disebut dengan integritas. Kalau dalam istilah keagamaan itu adalah keimanan. Artinya apa? Sinkronisasi antara hati, lisan, dan perbuatan. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu selaku pejuang di dalam pendidikan, harapan kami monggo untuk selalu meningkatkan pengetahuan, menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan, dan tentunya dengan kolaboratif, dengan sinergitas,
baik di internal keluarga besar SDM Jenang PK maupun eksternal keluarga Jenang PK. Mungkin itu informasi yang perlu kami sampaikan, dan harapan-harapan kami sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, nanti sekali lagi ini adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan integritas kita. Integritas sebagai pendidik lebih-lebih bisa menjadi contoh bagi peserta didik maupun masyarakat sekitar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.